Misalkan Dn adalah ruang vektor dari semua fungsi f yang memetakan 1, 2, sampai n ke R. Kemudian untuk setiap k jalan dari 1 sampai n didefinisikan delta k di Dn dengan delta k ke i sama dengan 1 jika i sama dengan k, kemudian sama dengan 0 jika i-nya tidak sama dengan k. Yang A cukup mudah, kemudian yang kita tunjukkan cukupnya nomor B. Akan ditunjukkan bahwa delta 1 sampai delta n adalah basis ortonormal untuk Dn. Oke, solusinya kita ambil sembarang delta k delta L di Dn dengan k-nya tidak sama dengan L. Kita cek norm dari delta k seperti apa, yaitu akar dari delta k dengan delta k, akar dari berarti sigma p-nya jalan dari 1 sampai n delta kp dikali delta kp, begitu ya. Nah, ini kita bisa tulis kuadrat, berarti sama dengan akar 0 ditambah 0 ada ditambah satunya, kemudian ditambah 0 lagi. Kapan ada satunya ini? Ketika k kita sama dengan p. Ya udah, berarti norm dari delta k itu sama dengan 1. Sekarang kita cek apakah delta k dengan delta n ini saling ortogonal atau tidak. Kita cek inner product delta k dengan delta L adalah akar dari sigma p jalan dari 1 sampai n delta kp dikali delta lp. Nah, delta kp itu tidak sama dengan 0 jika dan hanya jika k-nya sama dengan p. Kemudian delta lp itu tidak sama dengan 0 ketika l-nya sama dengan p. Nah, asumsi di atas tadi kan k-nya tidak sama dengan l. Berarti apa? Berarti delta kp dikali delta lp kita sama dengan 0 nih untuk setiap p. Begitu. Nah, berarti inner product delta k delta L sama dengan sigma p-nya jalan dari 1 sampai n dari 0 kan, karena ini semuanya 0, berarti 0. Oke, berarti mereka berdua saling ortogonal. Jadi delta 1 sampai delta n itu himpunan apa? Ortonormal ya. Ortogonal dan normnya 1 gitu, himpunan ortonormal. Sekarang kita akan cek apakah dia merupakan basis, begitu. Oke, selanjutnya kita akan cek apakah dia basis atau tidak. Untuk membangunnya ya, berarti kita ambil sembarang f anggota Dn. Nah, f tadi kan begini nih. Ntar di sini f itu kan 1, 2 sampai n ke R. Berarti kita bisa tulis fx itu sama dengan R itu kan bilangan real, berarti nanti hasilnya pasti bilangan kan. Katakanlah ax gitu ya, x-nya anggota 1, 2 sampai n. Berarti contohnya misalnya begini, f1 dibawa ke siapa? A1, f2 dibawa ke A2 dan seterusnya begitu ya sampai n. Kemudian kita coba lihat bahwa fx itu kita bisa nyatakan sebagai A1 delta 1x ditambah sampai n delta nx, begitu. Bener nggak? Kalau kita ambil f1 nih, tadi kan di sini f1 berapa? A1 kan. f1 itu sama dengan A1 delta 1 berapa? 1 kan. A2 delta 2 1 0. Oh, berarti semua yang di belakangnya 0. Begitu kan? Iya. Berarti ini adalah A1. Kalau f2 ya A1 delta 1 2 ini kan 0. Oh, berarti ini 0 nih. 0 ditambah A2 dikali delta 2 2. Oh, ini 1. Berarti A2. Begitu dan seterusnya. Berarti bisa ya kita nyatakan fx itu sebagai ini. A1 delta 1x ditambah sampai an delta x. Berarti apa kesimpulannya? Berarti kesimpulannya delta 1 sampai delta n itu membangun, jelek banget tulisannya Dn. Kemudian oke, selanjutnya kita akan coba cek bebas linearnya. Kita ambil sembarang begitu ya, sorry ya ini tulisannya jelek. Ambil sembarang AI ya udah A1 sampai AN begitu anggota bilangan real. Kemudian kita susun A1 delta 1x ditambah sampai AN delta nx sama dengan 0. 0 ini fungsi 0 ya, maksudnya ini adalah fungsi 0. Sekarang kita coba lihat ya, kan ini untuk setiap x. Untuk setiap x anggota 1, 2 sampai n gitu. Kalau kita ambil x-nya 1 berarti apa?
berarti kita dapat A1 delta 11 ditambah sisanya 0 dong. Kenapa? Karena kan ini nanti delta 2 1 ini kan 0 dan seterusnya 0 semua kan, berarti ini sama dengan 0 begitu. Nah, yang ini tadi kan 1 nih, berarti A1 nya sama dengan 0 begitu seterusnya. Kalau kita ambil untuk X sama dengan 1, untuk X sama dengan 2, berarti kita dapat apa? A2 delta 22 nya 0 gitu kan. Ya udah, berarti A2 kita 0 dan seterusnya. Berarti apa? Sampai X sama dengan N, AN delta N2 delta N nya sama dengan 0, berarti AN kita sama dengan 0 begitu. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya AI sama dengan 0 untuk setiap I elemen 1 sampai N begitu. Ya udah, kemudian apa ini? Dengan demikian delta 1 sampai delta N kita bebas linier. Aduh, jelek banget. Bebas linier. Ya udah, berarti ini bebas linier, kemudian membangun, kemudian dia merupakan himpunan ortonormal, berarti dia basis ortonormal.